Bekerja menjadi ABK di kapal Cina di mata dunia ternyata sangatlah buruk. Banyak sekali orang-orang yang mengutuk apa yang Cina lakukan, mulai dari maling ikan di bukan wilayah teritori perairan laut mereka, sampai dengan perbudakan dan penyiksaan yang terjadi terhadap ABK yang bekerja di kapal mereka. Kembali lagi di Jimmy Kamil Channel. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng, agar kamu tidak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share. Terima kasih. Baru-baru ini mata dan hati rakyat Indonesia kembali terusik dari berita yang viral di media sosial tentang 3 mayat ABK Indonesia yang dibuang ke laut. Berita tersebut viral dari sebuah video amatir yang direkam dengan sengaja dan dirilis secara terang-terangan oleh media di Korea Selatan. Pertanyaannya, kenapa hanya ABK Indonesia yang meninggal? Dan akhirnya mayat mereka yang dibuang ke laut. Apa yang terjadi sebenarnya dengan ABK Indo yang bekerja di kapal Cina? Mari kita kupas secara detail. Sebenarnya pelanggaran HAM terhadap WNI yang bekerja sebagai ABK di kapal Cina bukanlah hal baru. Hanya saja kurangnya viralisasi terhadap berita ini dan seakan-akan ditutup dari mata publik. Mungkin sebenarnya banyak pengaduan, hanya saja tidak digubris dan tidak dituntaskan sebagaimana mestinya. Berikut kesaksian mantan ABK Indonesia yang bekerja di kapal Cina pada tahun 2018. Ini dikutip dari beberapa media, salah satunya CNN Indonesia pada 14 Juli 2019. Mantan anak buah kapal ini, beserta keluarga anak buah kapal tersebut mengungkapkan hubungan kerja mereka hingga dugaan perlakuan buruk yang mereka terima saat bekerja di kapal penangkap ikan milik Cina. Mulai dari soal gaji ribuan dolar yang mereka tidak terima, sampai rencana untuk membuang mayat ABK asal negara Indonesia ke laut. Jadi, yang terjadi sekarang dalam tanda kutip membuang mayat ABK Indo ke laut adalah fakta yang sebenarnya yang pernah dinyatakan secara terang-terangan oleh mantan ABK yang bekerja di kapal Cina. 2 mantan ABK yakni Muhammad Rizky dan Aditya Mahendra. Mereka pernah bekerja sebagai ABK di kapal milik Cina yang bernama Zhongju 18. Tepatnya pada September sampai Desember 2018 di Lima, Peru untuk memancing cumi-cumi. Pada akhir tahun 2018, kedua ABK ini dipindahkan ke kapal Runda 610 yang juga dimiliki owner yang sama dengan kapal Zhongju 18 tadi. Dan juga sama-sama ditugaskan untuk menangkap cumi-cumi, hanya saja wilayah garapannya berbeda. Yang tadi di Lima, Peru, yang sekarang di Samudra Pasifik bagian selatan. Mereka bekerja sepanjang bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2019. Kedua ABK tersebut pada awalnya direkrut oleh PT Koba Prastama Asa Bersama yang beralamat di Rukan Grand Galaxy City, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka sebenarnya dijanjikan untuk bekerja di kapal berbendera Korea Selatan untuk memancing ikan. Namun, justru akhirnya malah bekerja untuk kapal Cina dan memancing cumi-cumi. Ini adalah kesalahan pertama menurut saya. Pertanyaan saya, apakah ada birokrasi yang jelas terkait calon ABK yang akan bekerja di kapal penangkap ikan milik orang asing, meskipun ABK tersebut dinaungi oleh perusahaan yang terdaftar di Indonesia? Atau ada calo sebenarnya yang bermain di sini yang bisa memindahkan calon ABK semaunya demi fee yang didapatkan oleh si calo tersebut? Siapa yang tahu? Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana menurut pendapat saudara sekalian? Silahkan tinggalkan komen di bawah. Bagi ABK, mereka mengenal yang namanya PKL atau Perjanjian Kerja Laut.
yang ditekan antara kedua belah pihak. Dan dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa selama 4 bulan pertama ABK tidak akan menerima gaji sebesar 450 US dollar. Karena gaji tersebut akan dimasukkan sebagai uang jaminan dan potongan pengganti biaya perusahaan untuk administrasi serta syarat keberangkatan. Setelah bulan kelima hingga seterusnya, ABK baru akan menerima hak tersebut. Hak-hak itu terdiri dari 400 US dollar yang dikirimkan ke rekening dan uang tunai 50 US dollar diserahkan langsung di atas kapal. Namun, yang terjadi ternyata uang tersebut atau gaji tersebut tidak pernah ditransfer ke rekening mereka. Aditya, salah satu ABK yang bersaksi, menelpon keluarganya pada Mei 2019. Tapi ternyata gaji tersebut memang tidak pernah masuk sama sekali. Seharusnya uang itu ditransfer ke rekening mereka sejak bulan Februari. Khusus uang di atas kapal, keduanya mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Rizky hanya menerima 150 US dollar untuk 3 bulan, sedangkan Aditya hanya menerima 100 US dollar untuk 2 bulan masa kerja. ABK bekerja rata-rata hampir 12 jam setiap harinya. Mereka memancing cumi-cumi dilakukan pada pukul 19.30 waktu setempat setelah makan sore. Pada tengah malam, ABK juga mendapatkan santap malam dan meneruskan memancing hingga pukul 6.30 pagi. Berhenti memancing, mereka juga harus mensortir cumi-cumi berdasarkan ukurannya untuk dimasukkan ke freezer. Lama tidaknya penyortiran itu tergantung dari banyak sedikitnya cumi-cumi yang berhasil ditangkap saat itu. Semua ABK tak jarang mendapatkan makian kasar dari kapten kepada ABK ketika pancingan cumi-cumi mereka minim hasil. Kapten tersebut gak berani main tangan. Mungkin mereka takut dituntut, tapi mereka selalu berkata kasar. Semuanya disebut, mulai dari alat kelamin pria, alat kelamin wanita, sampai kata-kata kasar lainnya. Menurut saya ini adalah kesalahan kedua terkait kata-kata tidak senonoh yang diucapkan oleh seorang kapten kepada ABK-nya. Selama di kapal Zhongju 18, jatah makan macam mie instan, biskuit, rokok, hingga air kemasan sangat terbatas. Dan mereka juga harus kasbon terkadang, atau mereka harus membayar untuk mie instan, biskuit, rokok, dan air kemasan tersebut, padahal itu sebenarnya adalah jatah mereka. Terkadang ABK harus minum air laut hasil sulingan karena keterbatasan stok. Jadi yang diberitakan viral sekarang, ABK-ABK meminum air laut sulingan adalah fakta. ABK tersebut sering minum air laut sulingan kalau air botol habis, dan makan biskuit serta mie instan yang juga sudah kadaluarsa. Ini adalah kesalahan nomor 3 menurut saya, melanggar kode etik dan hak pekerja. Setelah kecewa karena gaji, keduanya memutuskan kembali ke Indonesia melalui Peru pada awal Juni 2019. Jika dikalkulasi, maka kedua ABK tersebut harusnya menerima masing-masing 1.800 US dollar, yakni gaji untuk periode Februari sampai Mei 2019. Namun hingga kini PT Koba Prastama masih menahan ijazah pendidikan terakhir, kartu keluarga, akta kelahiran, serta PKL yang asli milik Aditya, salah satu ABK tadi. Sementara punyanya Rizky yang ditahan adalah ijazah SMK miliknya. Selain Aditya dan Rizky, sebagian ABK lainnya memiliki masalah serupa, yakni tak menerima gaji sebesar 400 US dollar per bulan. Di sisi lain, ABK maupun pihak keluarga tidak memegang kontrak kerja atau perjanjian kerja laut dari PT Koba Prastama. Ini adalah kesalahan nomor 4, kontrak kerja yang tidak jelas. Beberapa istri dari ABK tersebut sering menagih kepada PT Koba Prastama terkait PKL, juga gaji yang harusnya diterima oleh suami mereka. Gaji dari bulan ke bulan yang dijanjiin tapi ternyata tidak pernah masuk sama sekali ke rekening suaminya. Para ABK dan istrinya sering berkomunikasi dengan PT Koba Prastama untuk menanyakan
PKL yang harusnya mereka terima, serta gaji yang harusnya ditransfer ke rekening mereka setiap bulan. Karena dari bulan ke bulan, gaji tersebut tidak pernah masuk sama sekali ke rekening mereka. Namun, konfirmasi dari PT Koba Prastama adalah mereka tidak menerima pembayaran dari agen yang ada di luar negeri. Sekarang ini adalah salah siapa? Mana mungkin antar pihak yang bekerja sama tidak ada kejelasan. Pertanyaannya, kenapa pihak yang ada di Indonesia berani mengirim ABK sementara pihak yang menampung ABK tersebut di luar negeri pada akhirnya tidak mampu membayar kewajiban mereka? Apakah perjanjian kedua belah pihak tersebut resmi? PT Koba Prastama juga mengelak ketika ditanya soal janji mereka kepada ABK untuk menempatkan ABK agar ABK tersebut bisa bekerja di kapal berbendera Korea Selatan pada awal perekrutan. Tapi alih-alih bekerja di kapal Korea Selatan, yang ada malah mereka bekerja di kapal Cina dan terjadi perbudakan di sana. Terima kasih telah menonton channel ini. Jika kalian merasa bahwa channel ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian sehingga teman-teman kalian juga mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat. Dan jangan lupa tinggalkan komen di bawah. See you soon.